Lagi ya di apa namanya di pematerian perdana kita karena sebelumnya kan kita udah sharing-sharing, udah eh, mengenal lebih dalam terkait Startup Trainer Academy. Nah, buat teman-teman izinin aku buat open camp ya. Barangkali teman-teman bingung gitu belum tahu aja aku, tapi so far kemarin kita udah kenalan semua gitu. Kali ini kita akan belajar basic-basic di sosial media. Kalau sebelumnya kita itu udah eh, ibaratnya kita udah menganalisis apa sih kelemahan, nah gitu ya, apa sih kelemahan dari Startup Trainer Academy. Kalau misalkan bahasa bisnisnya itu kita sudah mulai menganalisis SWOT gitu. Kalau misalkan teman-teman suka ikut lomba pasti bakal paham apa itu SWOT ya, strength, weakness, strength, dan eh, apa weakness and opportunity gitu ya. Nah, izinin aku share screen ya teman-teman. Di sini ada sudah aku siapkan materi buat teman-teman semuanya. Share screen. Eh, maaf ya ini kayaknya videoku sering apa namanya nge-freeze gitu ya nanti ya. Jadi pematerian tuh kan nge-freeze. Oh, freeze, bentar-bentar. Oke. Jadi pematerian kita kali ini judulnya itu Social Media Management. Nah, kena sebenarnya di sini aku sudah nyiapin materi nih. Ini bisa nge-share nggak? Share screen aku pindah-pindah ini. Bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan ya, Bung Eko? Masih, masih. Maksudnya Masih ini kelihatan satu. day 1, day 2 ini kelihatan materi-materinya kan? Kelihatan nggak? Cuman di Apa halaman ini. oh di itu ya di identifikasi audiens ya. Iya. Coba-coba bentar aku stop share dulu. Bentar aku share screen lagi. Share screen. Wait. Nah, kayak harus share. Nah, kayak teman-teman, sebenarnya aku udah nyiapin banyak materi nih. Biasanya kalau misalkan pelatihan branding, konten marketing itu bisa sampai 3 bulan gitu ya. Makanya itu ada modul di sini 18. Tapi kan teman-teman kita kali ini pelatihannya cuma sampai sebulan ya, baru sampai sebulan. Nah, gimana caranya mengemas banyak materi ini dalam 1 bulan gitu ya? Itu kan lumayan challenging ya, teman-teman ya. Jadi aku mencoba mengambil poin-poin penting yang teman-teman butuhkan saja gitu berdasarkan diskusi kita sebelumnya. Jadi pada pertemuan pertama kali ini kita belajar tentang sosial media strategi. Karena kan teman-teman kemarin itu weakness-nya itu di sosial medianya. Gimana sih cara membranding ataupun meningkatkan awareness dari audiensnya teman-teman khususnya melalui sosial media. Betul ya? Nah, yang pertama itu banyak sekali ya tools digital marketing khususnya ya. Sekarang itu lagi maraknya digital marketing, banyak sekali toolsnya, banyak sekali mediumnya juga. Yang paling marak itu sosial media. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat ke medsos itu tuh banyak sekali ya konten-konten marketing yang ditawarin, yang disuguhin, saking banyaknya mungkin kayak enak, aduh ini sama semua gitu. Wait. Nah, di sosial media strategi ini ada beberapa step sih nanti teman-teman. Yang pertama itu kita mengidentifikasi audiens dan pembenahan sosial media. Nah, aku yakin teman-teman pada saat pembuatan sosial media pasti belum melakukan ini, mengidentifikasi audiens ataupun sudah tapi belum terlalu deep gitu ya. Jadi kita harus mengidentifikasi audiens kita dan pembenahan sosial media kayak gitu. Next. Bisa next nggak sih? Nah, yang pertama, teman-teman, sama halnya ketika kita mau build bisnis. Ketika teman-teman membuild bisnis, pasti yang teman-teman analisis itu siapa sih yang bakal menjadi audiensnya ya nggak sih? Apa sih problem kita sehingga kita membuat bisnis tersebut? Sama halnya ketika kita ingin nge-build media sosial. Siapa yang akan menjadi analisis audiens? Nah, karena diskusi kita kali ini dua arah, kita sambil tektokan ya. Nah, aku langsung tanya aja. Nah, kira-kira dari Startup Trainer Academy, siapa nih audiensnya, guys? Boleh jawab ya? Atau boleh open mic, ngobrol boleh? Kira-kira siapa nih target
audiensnya. Jangan-jangan kalian sendiri nggak tahu gitu loh. Kita buat startup yuk gitu, tapi nggak tahu audiensnya siapa kan susah ya. Coba. Kalau Terus guys, audiensnya itu Kazam. lanjut lanjut. Cek. Kazam aja. Apa-apa bunga aja nggak apa-apa. Tes tes. Suaraku masuk nggak Kak? Maaf Kak Ella Masuk, masuk, Manisa. masuk. Aku Masuk, baru masuk. baru masuk Ya, aman, 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 aman. melakukan ibadah. Lanjutin ya Kak El. Kalau audiensnya tuh yang waktu dibahas kemarin tuh kita udah nentuin. Jadi target pasar kita tuh buat anak-anak. Kita pertama tuh ke lokalan dulu, Tegal, Tegalan. Untuk anak SMA khususnya gitu, yang pengen buat belajar tentang IT. Usia 15 sampai berapa gitu. Kemarin tuh udah dispesifikin sih usianya. Masih mute gak? Oh, misal, misalkan kan teman-teman bilang nih targetnya tadi di Tegal ya untuk spesifik kota tempatnya itu daerahnya kan Tegal ya. Kalian udah fokus ke Tegal. Terus anak SMA, sekolah menengah atas gitu ya atau kejuruan gitu. Itu kan udah spesifik. Nah, anak SMA ini anak SMA yang seperti apa? Anak SMA kan banyak ya. Apakah dia anak SMA yang kelas berapa sih anak SMA? Kelas satu, kelas 2, kelas 3 gitu. Apakah udah sampai sedetail itu? Teman-teman bisa langsung dijawab aja ya. Atau secara umum aja anak SMA secara umum yang pengen belajar gitu. Boleh dijawab, guys. Halo, Halo? masuk ya sekarang. Oke. Masuk, masuk, masuk. Kemarin di, aduh, lupa aku. Mana lupa. Anak anak SMA em, yang ingin belajar, cuman kemarin nggak secara spesifik kayak kayak eh, tertentu gitu nggak ada. Hmm, hmm, Kita oke, ambil oke. secara umum yang ingin belajar Hmm. kayak kayak tapi kalau spesifiknya lebih kayak anak-anak yang pengen belajar IT tapi di sekolah nggak ada gitu aja. Oke, oke, oke. Berarti kan kalian itu kalau bahasa marketingnya itu belajar di luar Di luar sekolah atau sekolah, AA. nah, ya nggak sih belajar di luar sekolah. Jadi mempelajari hal-hal yang nggak didapatin di sekolah. Jadi Ah, tanpa kalian menjelaskan, misalkan Startup Trainer Academy ini apa sih gitu. eh Startup yang dibentuk itu kan terlalu apa ya terlalu diplomatis lah istilahnya yang terlalu belit-belit bilang aja belajar di luar sekolah gitu. Oh, berarti mempelajari hal-hal yang di luar sekolah gitu ya. Oke, berarti kalian itu bisa dicatat loh, itu bisa menjadi selling point kalian ketika kalian tanya. Intinya itu menyediakan wadah pembelajaran di luar sekolah. Udah sesimpel itu kan, gitu. Oke, next. Kenapa nih? Nah, di sini kita mengenal target audience, guys. Target audience ini sama halnya ketika kita membuat bisnis ya. Apapun itu, startup kah, ketika kalian lomba pun, kalau kalian disuruh membuat bisnis, pasti kalian disuguhin dengan pertanyaan ini. Yang pertama itu ada segmentation, ada positioning, ada targeting, dan differentiation. Teman-teman sebelumnya udah pernah denger ini belum? Atau baca mungkin? Atau dapat pematerian serupa? Udah belum? belum Udah belum Kak. belum. Aku belum. Belum ya. Bunga nih kalau sering ikut event pasti sering ini nih. Karena ini basic ketika kita membuat sesuatu. Ya nggak sih? Ya Kak. Ya, betul ya. Nah, di sini kita jelasin satu-satu ya. Di sini ada segmen. Segmen itu kalau secara teori itu membagi menjadi kelompok-kelompok yang berbeda. Itu berdasarkan lokasi, waktu, harga, demografis, psikologi, sosial, dan budaya. Jadi, Startup Academy ini segmennya di mana nih? Lokasinya kan sudah tahu ya, lokasinya di Tegal. Secara sosial dan budaya itu juga perlu dipertimbangkan. Misalkan secara sosial, kalau misalkan di Tegal itu kan lokal ya. Kalau menurut kalian di Tegal itu ketika kalian menerapkan range
pelatihan yang sama dengan di Jakarta itu kan kayaknya kurang worth it ya guys ya. Ya nggak sih? Karena secara pendapatan orang di Tegal dan Jakarta udah tentu beda gitu ya. Itu segmennya, segmen pasarnya itu kemana gitu. Kemudian targetnya, memilih dari target pasar yang telah dibuat segmennya itu sebagai salah satu langkah untuk mencapai tujuan. Tadi kita udah menentukan targetnya itu pelajar SMA yang pengen belajar di luar pembelajaran sekolah, ya nggak sih? Gitu. Nih, kemudian positioning nih. Positioning ini sangat berpengaruh penting guys dalam membangun sebuah brand awareness gitu. Positioning itu kalau secara definisi dibilang seperti ini, kemampuan sebuah brand untuk mempengaruhi audiens mengenai suatu produk jasa dibandingkan dengan branding lain. Kan banyak sekali ya portal ataupun medium pembelajaran. Nah, kira-kira bedanya kalian ini apa? Nah, gitu. Sama halnya dengan differentiation. Diferensiasi. Kalau diferensiasi ini kan secara pengertiannya perbedaannya. Kalian mempunyai keunggulan apa sih? Atau kalian punya ciri khas apa di Startup Trainer Academy ini dengan wadah penyedia layanan pendidikan lainnya gitu. Coba ya kita diskusi aja, ini bukan ujian gitu. Nah, kalau misalkan dari teman-teman udah bisa ngejelasin ini belum ke calon kerjasamanya teman-teman, otomatis kan ketika kalian kerjasama dengan orang, ketika kalian menawarkan produk, kalian kan pasti sudah tahu nih segmennya siapa, targetnya siapa, positioningnya seperti apa, diferensiasinya seperti apa gitu. Kira-kira udah bisa ngejelasin belum secara detail? Misalkan segmennya kita ini, targetnya kita ini, positioningnya seperti ini, dan diferensiasinya seperti ini. Bisa belum? Studi case-nya langsung aja produk kalian gitu. Biar lebih real gitu, biar lebih nyata gitu. Kalau segmentasinya tuh segmentasi target sama segmentasi sama target tuh udah ada kan Kak tadi SMA. Terus segmennya apa untuk wilayah Tegal, Kabupaten Tegal, terus online offline, terus pemasarannya pakai sosial media, Instagram. Iya betul. Cuman buat aku ngerasa di positioningnya kayak sama diferensinya tuh kita belum menemu perbedaannya. Perbedaannya kayak nggak signifikan gitu sama platform yang lain. Ini kan platform edukasi IT. Mungkin kalau dibanding sama platform-platform lain kayak Build It Angga atau Decoding, kita pasti bakal kalah jauh. Eh, Cuman kita ngunggulin kita itu punya harga yang terjangkau. Nah, tapi harga yang terjangkau ini kan opini masing-masing ya, Kak. Iya Nah, betul. jadi aku ngerasa kita kayaknya belum menemu eh apa ya, keunggulan dari startup planner kayak gimana. Kayak belum nemu keunggulan yang bener-bener keunggulan gitu. Cuman kita nargetin tuh kemarin kalau kalau aku tuh kemarin tuh mikirnya gini, saat planner nih bukan cuma akademi doang, tapi dari orang-orang yang belajar di kita, kalau udah lulus itu kayak bakal diarahin buat ini apa Karirnya. ditarik kayak iya bakal di dropin ke masing-masing project gitu. I Itu see, I sih see. yang masih jadi keunggulan kita, baru itu aja. Cuman yang lainnya kita belum nemu. Oke, oke. Thank you ya buat jawabannya. Kita keep dulu. Ada lagi mungkin yang mau ngasih pendapat atau share gitu terkait segmentation, target, positioning, dan differentiation terkait Startup Planner Academy. Izin masuk. Oke, siap. Ya benar ya, apa sedikit menambahkan dari Bung itu tadi. Kita emang bingung di differentiationnya kita gitu. Jadi kayak kita seakan-akan, kalau aku pribadi kayak bagaimana berusaha untuk menciptakan sesuatu yang sangat berbeda gitu. Nah, itu apakah ini sebuah, nggak tahu, mungkin nanti jawabannya apakah itu suatu justru membuat kita lebih susah atau bagaimana, karena idealismenya aku ini pengen berbeda banget dengan yang lain gitu. Cuman bedanya apa itu kita masih belum nemu gitu. Apakah benar-benar yang sesuatu yang belum ada kemudian kita menciptakan ada, atau bagaimana itu jadi eh istilahnya apa ya, kayak paradoks buat aku lah, Bang. Buat kita susah, bikin susah sama keinginan sendiri gitu. Nah, itu mungkin yang eh masalah juga, jadi
kita belum punya positioning dan differentiation yang pasnya gimana gitu. Oke, yang lain ada lagi mungkin sebelum kita apa namanya? Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang lain. Karena apa ya? Ini kan pertanyaan yang mendasar gitu. At least kalian sudah tahu tujuan kalian, sudah tahu segmennya, targetnya, diferensiasinya. Sehingga menjalankannya pun, oh kita udah tahu kita maunya seperti ini. Sehingga dalam branding pun, dalam meningkatkan awareness ke masyarakat umum pun kita sudah tahu gitu. Karena kita sudah tahu uniknya kita itu apa gitu. Ada lagi mungkin yang lain? Rama-rama, bisa nggak? Apa nyimak dulu? Aku baru join Kak, aku baru Oke, join. Mbak Joy. Oke, oke, oke. Sorry ya. Oke, sip. Oke, jadi secara kesimpulan ya, teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu segmennya siapa, targetnya siapa, positioningnya siapa. Diferensiasi itu sangat penting gitu ya. Karena kan sekarang banyak sekali portal pembelajaran daring. Nah, apa sih keunikan yang bisa kita berikan yang berbeda dari yang lain? Tadi Bunga bilang kita pengen nge-bridging lulusan yang udah eh, apa namanya yang udah bekerja sama dengan kita itu untuk karirnya gitu. Kalau bahasa simpelnya, orang yang ikut eh, apa course dengan kalian, kalian bisa mengembangkan karir mereka ya nggak sih? Nah, bisa saja kalian bisa kerjasama dengan eh, apa namanya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan one day gitu. Jadi kalian yang penyalur orang-orang yang sudah belajar di kalian untuk karir selanjutnya. Contoh, kalau kalian pengen tahu platform yang serupa itu kayak Purwadika School. Purwadika School itu kayak semacam short class. Kita misalkan ikut bootcamp ataupun ikut online course, nanti mereka memberikan sebuah jaminan untuk kita dapat pekerjaan. Kenapa mereka sampai seberani itu? Karena mereka sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, bahkan multinasional gitu, untuk menyalurkan para lulusannya yang ikut course di mereka ini untuk bekerja. Nah, itu salah satu kelebihan dari Purwadika School gitu ya. Nah, mungkin itu menjadi pembeda di MySkill. Kalau MySkill kan hanya membantu kita mengasah ilmu dan kompetensi kita ya, belum sampai menyalurkan kita ke bekerja. Nah, itu juga bisa sih, bisa jadi point of selling teman-teman. Mungkin nggak sampai sebesar Purwadika, tapi yang kecil-kecil dulu mungkin ya. Misalkan nih, kalian kan targetnya anak SMA, SMK mungkin ya. Barangkali anak SMK ini belum berkesempatan kuliah, kalian yang menjadi eh, jembatan antara anak SMK ini dengan mitra kalian nanti. Misalkan kalian bermitra dengan eh, perusahaan apa ya, perusahaan seluler seperti Telkom misalkan. Telkom itu kan luas. Nah, Telkom itu kadang juga menerima pekerja-pekerja yang lulusan SMA, SMK kayak gitu. Itu bisa jadi eh, diferensiasi ataupun mungkin yang lain gitu ya. Karena kan kalau kita mematok dari segi budget itu kan sangat ini ya. Kalau soal harga itu kan bisa dibilang itu terlalu relatif ya. Mungkin bagi orang si A mahal, bagi orang si B mahal. Jadi itu tidak bisa menjadi pembeda kita, tidak bisa menjadi keunikan kita gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa dicari uniknya apa gitu ya. Walaupun sambil kita berjalan meneruskan usaha ini, tapi kita pengen punya pembeda dengan startup-startup yang lainnya nggak sih gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya sesi diskusinya. Adanya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, for your information, ini intermezzo aja sih. Sekarang itu banyak sekali ya pengguna internet dari 274 juta. Oke, tidak lagi. Kalau bisa teman-teman lihat di slide tersebut itu sekarang itu pengguna internet di Indonesia itu banyak sekali. Dari 274 juta sekian Indonesia, penggunanya itu ada di 212 juta. Koneksi smartphone itu ada 345 juta pendapatannya. Nah, spending time itu bisa sampai seperti yang di layar, teman-teman. Jadi, seperti itulah banyaknya orang menghabiskan waktu ya di ponsel
dan 170 juta pengguna media sosial. Nah, artinya ini apa? Artinya sekarang itu berbondong-bondong melakukan pemasaran melalui digital, ya nggak sih? Teman-teman mungkin sering dengar digital marketing, ya nggak? Itu salah satu pekerjaan yang lagi hype gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang udah jarang ya ngelihat spanduk-spanduk, banner-banner. Wah, kalaupun ada pasti itu kalau nggak jauh iklan rokok, iklan konser, sama iklan yang brand-brand yang udah besar banget. Tapi kalau misalkan startup itu jarang banget ngiklan di spanduk, ya nggak sih? Pernah nggak kalian ngelihat iklan My Skill gitu di spanduk di jalan? Nggak pernah, Ngelihat nggak pernah. iklannya ruang guru mungkin udah besar ya, tapi jarang banget ya nggak sih dilakuin. Sekarang itu kan konvensional ya. Tapi pernah nggak kalian dapat iklan pop up dari Shopee mungkin, dari MySkill, dari Ruang Guru, pokoknya hal-hal yang kalian kepoin tiba-tiba muncul di beranda kalian, pernah nggak? Pernah, Kak. Pernah, Ya, sering. Pernah ya? ya, sering. Misalkan nih teman-teman searching sepatu gitu, tiba-tiba muncul Sepatu. tuh nanti iklan-iklan sepatu. Nah, itu kita udah belajar artificial intelligence. Mungkin teman-teman informatika itu udah belajar gitu ya. Jadi itulah algoritma dari internet itu sendiri. Nah, ini sekedar intermezzo. Kenapa sih sekarang orang berbondong-bondong menggunakan internet, khususnya dalam membranding dan memarketing suatu produk atau pelayanan mereka. Next. Nah, di sini teman-teman, pentingnya kita mengenali audiens kita. Audiens kita siapa sih? Oke, anak SMA. Anak SMA yang home base-nya itu di Tegal. Anak SMA ini butuhnya apa sih? Kalian udah riset belum sih kalau misalkan di sekolah-sekolah Tegal itu hal-hal yang nggak mereka pelajarin di sekolah? Misalkan pembuatan website, oke, mereka nggak pelajarin nih pembuatan website. Mungkin yang kedua itu digital marketing, oh mereka nggak pelajarin nih. Mungkin dengan materi-materi yang lain. Jadi ketahui dulu kebutuhan dari audiens kalian, kayak gitu ya. Jadi kalian kenalin dulu nih audiens kalian, sehingga dalam pembuatan iklan atau apapun itu nanti kita udah menyesuaikan dengan target audiens kita, yaitu anak SMA, ya memang buat anak SMA gitu. Nah, ketika kita menganalisis target pasar itu adalah benar, itu adalah bentuk sebagai data gitu ya. Kita kan orang akademisi ya teman-teman ya. Syukurnya kita di sini dapat kesempatan kuliah. Kita nggak mungkin ngomong target pasarnya kita butuhnya ini tanpa data, ya nggak sih? Biasanya itu kalau misalkan startup-startup itu, mereka menganalisisnya itu berdasarkan survei-survei. Mungkin teman-teman pernah dapat survei online gitu ya. Seberapa lama sih Anda menggunakan internet gitu? Apa sih yang sering Anda tonton? Itu survei kecil-kecilan itu yang dilakukan oleh internet untuk mengetahui kita minatnya ini apa gitu. Sehingga mereka akan memunculkan konten-konten yang kita butuhkan. Contoh, kalau kalian secara nggak sadar, FYP di TikTok kalian ataupun beranda Instagram kalian itu adalah cerminan diri kalian. Nah, kalau teman-teman senang sharing-sharing ataupun cari-cari materi tentang info lomba, pasti yang muncul tuh info lomba, tips trik and lomba gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman suka eh, cari-cari barang-barang otomotif tentang mobil dan lain-lain, pasti yang muncul juga itu gitu. Jadi algoritma di internet itu menyesuaikan sama apa yang kita sukai, apa yang sering kita like kayak gitu. Nah, misalkan nih ini contoh nih. Ini aku kasih contoh profil mahasiswa. Kalau kalian kan profilnya ini ya, siswa ya. Jadi teman-teman dari studi case ini bisa menyesuaikan. Misalkan gendernya siapa nih profil SMA ini? Kalian kan targetnya anak SMA ya. Gendernya siapa? Di kalian ada pembedaan nggak? Cowok kah atau cewek? Berarti kan kalau untuk materi pembelajaran itu kan secara umum ya. Misalkan semua gender, cewek dan cowok. Umurnya di range berapa gitu. Biasanya anak sekolah itu kan range umurnya itu dari 15 sampai 18 ya nggak sih? Terus ketertarikan dari anak SMA ini apa sih gitu? Bisa aja pelatihan tentang fotografi, pelatihan tentang hacking, pelatihan tentang desain, ya nggak sih? Biasanya anak-anak SMA yang nggak mereka pelajarin di luar di sekolah itu fotografi misal mereka senang,
misalkan videografi dan lain-lain gitu. Jadi seperti itu analisis dari audiens kita. Nah, di sini ada quotes nih. Strategi terbaik untuk berjualan ialah memahami target market Anda sendiri. Jadi, teman-teman di sini ini kan sebenarnya jualan ya. Yang teman-teman jual itu adalah jasa. Yang teman-teman jual itu adalah layanan yang melayani orang-orang yang pengen belajar di luar sekolah. Nah, strategi terbaiknya itu adalah memahami target pasar kalian. Mereka butuhnya apa gitu. Itu yang kalian sediakan, bukan idealismenya kita sebagai para startup owner gitu ya. Misalkan idealisme kita seperti ini, tapi itu enggak dibutuhkan sama target market kalian, sama aja nol gitu ya enggak sih? Jadi kita harus riset kesukaan anak SMA itu biasanya apa? Oh, kesukaan anak SMA itu kita pasang iklan yang lucu-lucu misal. Terus kita pasang iklan yang nggak terlalu formal bahasanya, yang nggak terlalu baku, kayak gitu. Jadi mereka tertarik gitu ya. Nah, di sini kita udah belajar, tadi kan kita sudah menganalisis audiens. Nah, dari teman-teman udah tahu nih, audiensnya siapa, targetnya siapa, marketnya siapa. Terus kita menganalisis demografi dan behavior. Behavior itu kebiasaan dari targetnya kita, gitu ya. Nah, demografi ini di sini ada umur, jenis kelamin, pekerjaan, status, punya anak, perkiraan gaji ini demografi ya. Jadi ini pengetahuan secara umum. Terus kemudian behavior, kebiasaan. Kebiasaan anak SMA itu apa sih? Yang pertama, sering cek sosmed, senang gratisan, promo, senang nongkrong. Nah, dari hal-hal tersebut, kira-kira strategi apa nih yang kalian bisa kasih ke audiens kalian dari behaviornya ini? Bisa ada yang bisa jawab nggak? Sering ini Apa? mainan scrolling, scroll. Kalau ini aku kasih contoh ya. Misalkan nih Ah, target kita kan anak SMA. Kita udah tahu behaviornya itu sering cek medsos. Berarti kalau dari segi medsos, kita banyakin, bukan banyakin sih, kita lebih meningkatkan konten-konten yang lebih menarik. Teman-teman lebih menarik konten video atau grafis? Video. Nah, video kan, Hmm. banyakin konten-konten video tapi isinya itu yang edukatif dan informatif. Misalkan tips bla 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 bla. Nah, kalian buat video, walaupun itu bisa dibuat grafis ya nggak sih? Terus yang kedua behavior anak SMA itu seneng gratisan. Ya nggak sih? Contoh, kalian kasih pelatihan free nih. Free untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pertemuan selanjutnya itu udah bayar. Gitu. Jadi kita kasih strategi, kasih gratisan dulu aja deh gitu. Atau kasih promo. Spesial promo mendekati SNMPTN buat siswa. Kalian misalkan promonya itu 50%. Tuh, siswa-siswa tuh pasti seneng gitu. Jadi kaitkan dengan momen-momen penting. Misalkan SNMPTN kan sering banyak ya siswa-siswa galau, gak lulus tuh gara-gara tes PTN. Coba kalian kasih promo bimbingan belajar gitu ya. Kalian kan ini ya, startup-trainer, akademi, berarti kan menyediakan jasa-jasa pembelajaran, misalkan pelatihan. Kalian kasihlah promo untuk membekali si anak-anak itu belajar gitu. Itu salah satu strategi-strategi yang bisa kita lakukan dari behavior teman-teman. Itulah pentingnya ya guys. Kita menganalisis mereka senangnya ngapain gitu. Dari kegemarannya itu kita bisa memunculkan sebuah strategi kayak gitu ya. Nah, di sini point of customer journey. Nah, maksudnya customer journey ini step by step yang dilakukan oleh audiens kita sampai mereka tahu Startup Trainer Academy gitu ya. Bahasa simpelnya gini, bagaimana sih cara orang tahu Startup Trainer Academy ini gitu? Apakah melihat iklan? Apakah search Google? Apakah postingan KOL? Postingan KOL ini kita pakai selebgram atau influencer ya. KOL ini artinya Key Opinion Leader. Contohnya itu kayak Genius. Kalian tahu Genius, guys? tahu tahu.
Genius itu dia bekerja sama dengan Jerome Pauline. Jadi Jerome Pauline itu tahu ya, Jerome Pauline itu orang yang berprestasi ya di Indonesia. Dia itu ahli brand matematika. ambassador-nya Genius. Sekarang nggak tahu gitu. Sekarang sih masih ya apa nggak tahu. Terus kemudian bisa melalui marketplace, bisa melalui email marketing. Kalian pernah nggak dapat email-email penawaran, misalkan penawaran potongan voucher, penawaran nginap di hotel atau pesan makan, pernah nggak dapat email marketing? Sering. Sering, Sering sering. ya, Barusan juga sering. dapat. Ya, terus terpapar video, misalkan tiba-tiba muncul aja di beranda kalian video tentang my skill, mungkin tentang eh, ruang guru gitu ya. Ataupun ada orang yang langsung kepoin medsosnya gitu. Ah, pengen aja nih kepoin medsosnya Startuppreneur Academy gitu. Itu bisa aja. Sekarang Jeremy dibully di Twitter aja. Happy banget. Iya, iya, kamu ternyata anak fit banget ya. Iya, benar-benar. Terus ada juga customer itu bisa tahu kita itu gara-gara kata orang. Ini mouth to mouth ya, dari mulut ke mulut. Biasanya dari mulut ke mulut ini ketika kita sudah memberikan apa namanya? Ketika kita sudah punya branding yang kuat di orang lain. Contoh branding yang kuat ketika teman-teman beli air mineral, pasti yang ditanya apa? Aqua ya, beliin dong Aqua gitu. Aqua itu udah jadi kayak oh minuman gitu. Misalkan mau makan mie ya Indomie gitu ya nggak sih? Terus apalagi yang merek-merek yang jadi brand sekarang? Pepsodent, Pepsodent. Apa? Pepsodent, Odol, iya itu kan. Pepsodent. Padahal itu kan Odol. pasta gigi. Apa namanya? Pasta gigi ya? Berarti Iya ya? iya. Kan itu kan pasta gigi ya, tapi kita belinya Pepsodent. Kalau minuman itu Aqua itu udah jadi kata orang. Nah, bisa juga kalian melalui iklan blast WhatsApp. Sekarang itu kan kalian tahu ya, WhatsApp bisnis itu kita bisa nge-blast ke orang-orang ke WhatsApp gitu ya. Kita tinggal bayar, terus kita nge-blast ke berapa ribu orang, kita kasih promo-promo gitu. Kemudian orang bisa tahu itu dari notifikasi. Dari notifikasi ini sih ketika orang udah nge-follow Instagram kita ya gitu. Jadi ini adalah customer journey ataupun perjalanan seorang audiens kita dalam mengetahui kita ini Startuppreneur Academy gitu. Biasanya orang-orang itu bisa terpapar dari produk kita itu bisa melihat iklan, bisa searching Google. Itulah pentingnya juga website ya guys. Jadi website itu jadi kredibilitasnya kita juga. Oh dia udah punya website nih lebih meyakinkan gitu. Ataupun nanti ketika kita udah lebih besar kita pakai KOL ya seperti Jerome Pauline ataupun influencer-influencer di bidang akademik seperti Maudy Ayunda misal ya itu kan di bidang akademik. Terus banyak lagi influencer yang di bidang akademik juga. Tuh. Nih ya, jadi teman-teman bisa memperhatikan hal ini. Next. Nah, selanjutnya itu pain point gitu ya. Goal dari audiens ataupun tujuan dari audiens kita itu apa gitu. Goalsnya audiens ini apa setelah belajar di kalian coba Kayla tanya. Kira-kira goal dari target market kalian apa setelah ikut pelatihan di kalian? Kira-kira targetnya apa nih? Kalian bisa jawab nggak? Goalsnya apa? Goals-nya adalah si apa pembeli ya, customer itu bisa bisa beli produk dari kita, jasa kita gitu sih. Kan goals-nya. Oh itu berarti ya. Kalau 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 aku bentar dulu, bentar dulu. Kalau aku intinya itu sih riset ke audiensnya dulu. Jadi ngeyakinin eh, sifat dari audiensnya. Kalau kita targetnya itu memang anak SMA ya, pastinya kita harus tahu benar itu anak SMA itu suka yang namanya gratisan, suka nongkrong, hal-hal yang lebih berbau hiburan. Nah kita bisa promosiin baik itu lewat video TikTok dan lain-lain. Sebenarnya hampir sama sih yang kayak dibilang Kak Ella tadi, kayak contohnya dari myskill.id itu. Ini tuh sih barangkali ada yang mau nambahin dari Kak Azam. Oke, kayak kita next ya. Hmm. Nih, poin poin-poinnya yaitu kalau misalkan di sini kan kalau apa namanya eh studi case-nya kan kuliah ya. Nah, di sini teman-teman bisa anak sekolah nih. Poin-poinnya itu
Kalau di sini contohnya itu nggak mau dibilang ketinggalan zaman, nggak mau ribet, proses simple, takut nggak dapat pekerjaan. Nah, kalau teman-teman itu poin-poinnya bisa saja kita buat seperti ini. Nggak mau dibilang ketinggalan zaman. Sekarang itu kalian tahu nggak sih arti FOMO, fear of missing out. Jadi banyak sekali orang-orang takut ketinggalan zaman. Makanya misalkan orang-orang lagi pelatihan apa, ikut bootcamp apa, oh ikut gitu. Kalian pernah nggak sih ikut pelatihan ini ikut gitu? Pernah nggak? Oh, Kominfo lagi ngadain pelatihan, ikutlah. Ada webinar ini, ikutlah. Pernah nggak sih kalian atau enggak? Pernah, Pernah. Pernah ya. Misalkan sangat sering. Kominfo, Bung Eko kayaknya nih pernah nih. Soalnya dia sering sering ngikutin kegiatan itu. Jadi poin-poinnya yaitu mungkin anak SMA itu nggak mau dibilang ketinggalan zaman, nggak mau ribet juga ya. Jadi nggak mau ribet dalam artian kata kalian kasih proses pelatihan yang nggak ribet gitu loh. Sekarang kan nggak ribet itu misalkan bisa belajar di mana aja, kapan aja melalui Startup Trainer Academy gitu. Jadi kalian tinggal butuh kuota internet aja, udah kalian bebas mau belajar di mana aja tanpa ada tenggat waktu, tanpa ada deadline, ya nggak sih? Terus prosesnya simple, terus mungkin teman-teman itu takut nggak bisa masuk PTN gitu kan bisa aja ya. Kalau di sini kan studi case-nya mahasiswa takut nggak dapat pekerjaan, kalau teman-teman itu studi case-nya takut nggak masuk seleksi kuliah kan bisa aja. Jadi mereka mempelajari skill-skill di Startup Trainer Academy gitu. Terus goals-nya apa gitu ya? Tadi kan poin-poinnya itu pain point-nya itu mereka itu kayak takut ketinggalan zaman gitu ya. Dimana zaman sekarang itu banyak orang ikut pelatihan, ikut course, terus nggak mau ribet, prosesnya simple dan takut nggak lulus masuk kuliah, ya nggak sih? Goalnya apa? Yaitu bayarnya gampang, terus misalkan setelah pelatihan itu mungkin dapat jaminan gitu ya, walaupun kecil presentasinya itu bisa lulus seleksi kuliah misal ya. Terus kemudian jadi orang yang kompeten dan siap kerja gitu. Misalkan kalian menyediakan pelatihan-pelatihan yang lebih ke teknikal gitu, misalkan tentang Excel, tentang apalagi ya tentang development website, itu kan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan sekarang. Jadi tanpa nanti mereka harus kuliah pun mereka udah siap nih, karena mereka udah ikut pembekalan di sini gitu, di Startup Trainer Academy gitu ya. Jadi pain point-nya tadi seperti yang kita sudah bahas, dan goals-nya itu mereka itu setelah selesai pelatihan itu mereka itu siap dijeburin kemana aja gitu, dengan passion dan sesuai peminatan mereka gitu ya. Misalkan passionnya tadi di bidang development website, ya udah ketika mereka mau dijeburin ke instansi manapun, ketika dimintain buat website segala macam, mereka udah siap gitu. Jadi itu target audiensnya. Nah, tadi kita udah maaf. Nah, tadi kita udah bahas ya terkait apa namanya segmentasi target audiens, terus pain point dan goals dari audiens itu kan udah tahu semua ya teman-teman, secara basic udah tahu semua. Kemudian ketika kita sudah tahu marketnya siapa, audiensnya siapa, bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi? Karena kan tadi kita sudah baca data, banyak sekali pengguna internet di tahun 2022 terakhir ya. Ada 720 juta masyarakat di Indonesia. Berapa ya? 8%-nya itu menggunakan teknologi semua, menggunakan media sosial semua. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan hal tersebut untuk memarketingkan produk kita ataupun meningkatkan brand awareness kita dari tool media sosial, salah satunya sosial media kayak gitu. Nah, sekarang kita belajar ke sosial media. Tadi kita belajar dasar-dasarnya dulu, kayak ya refresh lah. Teman-teman tahu nggak sih target pasarnya siapa, goals-nya ngapain kayak gitu. Kemudian kita bahas role media sosial. Nah, bisa dilihat teman-teman data di sini. Sebentar. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa platform yang sekarang sangat banyak digandrungi oleh usia-usia produktif ya, usia-usia produktif di Indonesia khususnya. Di sini ada
Facebook, ada Twitter, ada Pet sekarang sih udah jarang ya, ada YouTube, LinkedIn, Instagram, dan TikTok. Nah, dari teman-teman sendiri, teman-teman sudah menggunakan media sosial yang mana saja? Baru di Instagram kita. Baru Instagram ya, oke. LinkedIn, Bung Eko belum pakai LinkedIn? LinkedIn, kalau aku punya LinkedIn, tapi kalau startup planner belum sih. Oke, belum ya, oke. Kalau, oh ya, kita berbicara startup planner ya, berarti yang dimiliki oleh startup planner baru saat ini Instagram ya. Instagram berarti ya. Di Instagram ini penggunanya itu 1,2 billion user. Wow, ini seluruh dunia ya. 1,2 billion loh. Bukan million, tapi udah billion. Berarti kalau Facebook itu kan udah lama ya, sosial media yang udah lama. Nah, karakteristik media sosial itu juga berbeda-beda, guys. Di sini sudah ada ya. Biasanya Facebook itu digunakan oleh rata-rata usia, tapi ini nggak valid juga karena ini kan penelitiannya di luar negeri. Kalau di luar negeri itu rata-rata dari 25 sampai 34, kalau Twitter itu 30 sampai 49, kalau Pet itu 30 sampai 49. Tapi pada kenyataannya anak-anak SMA itu udah bisa main sosial media ya nggak? Adik kalian atau kalian dulu udah main sosial media belum sih? Udah. Kalau saya main dari Facebook dulu ya. Dulu Facebook dulu sih. Facebook kelas berapa ya? 6 SD main Facebook. Nah, kalau Instagram itu kelas 9 SMP saya baru mulai buat Instagram gitu. Kalian punya adik enggak atau punya tetangga mungkin sering lihatan mereka TikTokan ya? Iya, Instagram enggak? TikTok kan. minimal YouTube. Tinggal YouTube ya. Tuh, jadi zaman sekarang itu mulai anak-anak kecil pokoknya ketika mereka udah bisa pegang HP, itu mereka udah mengerti sosial media gitu. Apalagi yang zaman anak-anak SMA gitu ya. Anak-anak SMA itu kayaknya semua punya HP pribadi, jarang sekali kita temukan ya yang nggak punya HP. Walaupun HP-nya yang mungkin ya HP yang bisa dibilang ya biasa aja, tapi mereka at least pasti udah punya Instagram tuh. Nggak mungkin enggak ya. Kecuali memang anak-anak yang wah mungkin unik gitu ya, baru nggak main sosial media, tapi zaman sekarang itu udah pasti menggunakan sosial media dan banyak risetnya juga gitu ya. Jadi kita memilih platform yang sesuai nih. Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri, kalian kan sudah memilih platform sosial media Instagram ya. Sosial media Instagram, kalau pengen lebih terlihat lebih profesional, guys, bisa pakai LinkedIn. LinkedIn itu kalian bakal punya channel dengan orang-orang yang profesional. Karena bisa dibilang LinkedIn itu memang ajang atau tempatnya show off terkait karir ya, terkait karir, terkait pengalaman di bidang karir gitu ya, bukan untuk entertain. Kalau LinkedIn memang seperti itu. Misalkan seperti ini nih guys, teman-teman ngebangun sebuah startup itu bisa jadi portofolio kalian di LinkedIn. Oh, dia pernah ngebangun startup ya. Misalkan teman-teman kita hari ini pelatihan terkait social media management. Teman-teman screenshot nih layarnya terus kemudian share di LinkedIn, itu bisa menjadi sebuah konten juga. Itu konten yang bisa dibilang wah, Startuppreneur Academy ada ini nih, ikut pelatihan ini gitu. Itu di LinkedIn. Kalau di Instagram itu nge-branding relationship kita dengan orang-orang karena semua orang pakai Instagram gitu. Itu lebih ke entertain. Kalau ke TikTok itu lebih ke lucu-lucuan lagi untuk menggait anak-anak SMA itu bisa TikTok. Sekarang itu untuk menjadi viral itu nggak sesulit itu, tapi nggak segampang itu juga ya. Jadi formula viral itu kadang sulit kita terka. Kadang-kadang orang buat konten yang receh-receh viral. Ada anak yang dapat prestasi gemilang nggak viral gitu ya. Jadi tergantung audiensnya gitu. Tapi gampang sekali viral juga gitu ya. Jadi kalau bisa nih secara bertahap dulu aja. Instagram, nanti LinkedIn, TikTok. Nah, Instagram dan TikTok ini sebenarnya bisa beriringan. Konten di Instagram bisa kita masukin ke TikTok. Tapi belum tentu kita bisa masukin konten di TikTok ke Instagram gitu ya. Nanti kita bahas lagi lebih lanjutnya ya. Tuh. Jadi teman-teman silahkan. Jadi dicatat ya teman-teman, kalian kira-kira lebih memilih yang mana gitu. Kalau dari Kak Ella saranin sih 3 top sosial media untuk
urusan karir ya, untuk karir kalau kita pengen lebih banyak dikenal ya 3 ini ya, Instagram, TikTok, LinkedIn gitu ya. TikTok itu marketnya banyak sekali anak SMA. Semua anak SMA pasti main TikTok gitu ya. Kalau Instagram itu ya itu wajah kita, branding kita. Orang pasti bakal lihat, oh Instagramnya ada nggak gitu. LinkedIn itu lebih ke profesionalitas, lebih ke portofolio kalian udah ngapain aja gitu. Misalkan kalian menang funding, kalian ikut menang bla 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 gitu. Tapi kita secara bertahap dulu aja, kita build yang udah ada dulu, yaitu Instagram kayak gitu ya. Next. Oke. Nah, tupoksi sosial media platform. Sosial media itu kan banyak ya. Tupoksinya itu juga ada gitu. Tugas pokok dan fungsinya itu ada. Dan nggak semua media sosial itu bisa disamain gitu. Role di TikTok dan di Instagram itu beda. Kalau di TikTok mungkin masih menerima konten yang joget-joget gitu. Tapi kalau di TikTok itu lebih kayak estetik nggak sih? Estetik, terus apa ya? Intinya pencitraan lah kalau di TikTok. Kalau di TikTok lagi, kalau di IG gitu. Kalau di TikTok itu ibaratkan yang apa ya, yang receh-receh gitu. Kalau kalian kayak gitu gak sih? Connect. Nah, kalian bisa connect ke link. Next. Nah, di sini kita bisa melihat ya guys, tupoksi dari sosmed itu. Di sini Kayla kasih sosmed ITTP karena kan studi case-nya Kayla itu di ITTP karena kebetulan tim brandingnya ITTP itu Kayla. Nah, di sini kalau di ITTP guys, ITTP itu kan sama aja ya seperti kalian. Kalau ITTP itu kan perguruan tinggi, kalau teman-teman itu penyedia layanan edukasi, ya nggak sih, sama aja. Nah, kalau bisa kita samakan juga, kalau di Instagram itu menjadi brand awareness. Brand awareness itu brand kesadaran orang, oh bahwa Startupreneur Academy ini ada loh gitu, sama building relationship dengan orang. Jadi hubungan kalian bisa terkoneksi dengan orang lain, dengan platform lain, yaitu melalui sosial media. Contoh, kalau kalian ketemu orang, kalian pasti bakal follow IG aku dong, ya nggak sih? Coba, ya nggak? Coba jawab di kolom komen. Sesimpel kalau kalian, keren ya dia, nah, IG-nya apa ya gitu, ya nggak sih? Teman-teman gitu nggak? Jawab guys, jawab. Iya, betul. Ya, Misalkan, betul. mau kepoin lah Instagramnya apa ya gitu. Pasti kayak gitu kan. Yang kita lihat tuh pasti Instagramnya gitu. Kemudian eh, Facebook. Nah, Facebook ini walaupun dia sosial media yang udah agak old, tapi Facebook ini tuh banyak penggunanya orang-orang tua tahu. Jadi kita misalkan nih orang tua lagi main Facebook, terus ketemu mungkin promo Startupreneur Academy, terus dia nawarin kanalnya, ini ada loh promo dari Startupreneur Academy buat kamu gitu, mungkin anaknya. Kemudian kalau YouTube itu brand awareness dan educational. Kalau YouTube mungkin belum terlalu urgent ya, karena kan kita startup yang mungkin bisa dibilang yang baru fresh gitu ya, yang baru banget gitu ya. Jadi kita belum nyampe nyasar ke YouTube. Nah, website ini mau nggak mau teman-teman juga harus build. Jadi misalkan kalian menawarkan paket-paket dan lain-lain itu kan kita pakai website ya. Kenapa kita butuh website? Karena kita butuh database dari calon-calon audiens kita. Melalui website kita bisa melakukan email marketing, kita bisa memberikan notif-notif lain gitu. Misalkan ngapain sih kita pakai website? Kita pakai Google Form aja gitu. Nah, bedanya di Google Form dan di website, kita nggak bisa nge-track nih, nge-track audiens kita. Karena kan Google Form itu datanya itu kan misalkan udah dimasukin nih, datanya udah nggak ada perubahan yang lain. Misalkan aku udah masukin datanya A, ya udah A aja gitu. Tapi kalau kita belajar website, CIO, landing page, kita bisa apa namanya? Kita bisa approach gitu ya audiens kita. Contoh, tiba-tiba dapat notif email marketing, tiba-tiba dapat ucapan ulang tahun. Kalian pernah dapat ucapan ulang tahun nggak dari brand-brand tertentu? Misalkan selamat ulang tahun, karena kamu ulang tahun kamu dapat potongan voucher nginap di hotel bla bla bla. Atau sesimpel kalian pernah dapat notif ulang tahun nggak di Facebook? Oh ya, pernah ya. Facebook, WA, Instagram pernah Ya, ya. itu Email. adalah customer relationship. Jadi kayak si apa namanya?
si Startup Academy ini kayak caper-caper gitu ke marketnya. Misalkan nih, aku udah pernah berlangganan sekali nih ke Startup Academy. Tapi Startup Academy itu terus ngasih info-info penawaran promo, info-info terkait pembelajaran, misalkan potongan diskon, terus kemudian ngucapin ulang tahun. Kan, wih, Startup Academy ini fair ya. Gitu. Itu namanya udah customer relationship. Ah, mau deh perpanjang paket belajarnya aku di Startuppreneur gitu. Nah, itu pentingnya tuh kita ngebuat website karena kita butuh database dari audiens kita. Database-nya itu nanti bisa kita kelola lagi, guys. Misalkan kesukaan kita itu apa, kegemaran kita itu apa, kita bisa kelola dari database itu gitu. Itulah seberapa pentingnya data ya, sampai sekarang itu ada banyak orang yang ngejual-jual data orang lain kayak gitu. Next. Nah, identifikasi tren dan momentum sosial media. Kita juga harus mengikuti tren nih. Momentumnya apa nih sosial media? Sekarang tren apa sosial media, guys? Ada yang tahu nggak? FYP, IG Reels itu kayaknya keren banget itu ya. Ya apa? IG Reels. IG Reels ya. Ya, betul. Sekarang itu banyak orang, aku di beranda aku di Reels itu sekarang banyak tentang konten kreator pemula. Misalkan nih, contoh kalian nih, kalian kan ngebul startup. Kalian mungkin bisa ngejelasin a day in my life as a founder Startuppreneur Academy. Kan bisa aja itu jadi konten, ya nggak sih? Ya nggak? Kepikiran nggak? Gimana tadi? Apa? Founder apa gimana? Misalkan a day in my life as founder Startuppreneur Academy gitu. Ngapain aja sih keseharian Eko ini sebagai founder? Misal contoh, yang pertama itu pitching dengan tim, yang kedua itu mengikuti workshop dengan misalkan dengan siapa bla 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 gitu. Jadi kalian videoin itu kayak influencer pada umumnya gitu. Nah, itu sudah menjadi tren juga itu. Misalkan nih, kalian seneng apa nih kayak si Bunga ya. Bunga kan student staff ya, student staff kan sibuk tuh. Day in my life as student staff I Telkom Purwokerto. Mungkin yang pertama itu absensi dulu, terus ngecek-ngecek jadwal. Itu kan menarik kalau dikemas dari video, terus dimasukin ke Reels. Jangkauan itu bisa luas, guys. Jadi banyak sekali konten-konten yang seperti itu. Sama halnya nanti ketika kita ngebuat konten di Startuppreneur Academy, kayak gitu. Jadi sekarang itu teman-teman, apapun kegiatan kalian selagi itu positif, dibuat konten aja kalau kalian mood gitu. Kalau kalian memang pengen gitu. Misalkan kalian ada kesibukan apa, misalkan kalian ikut lomba, ya udah rekam aja. Lomba itu jadi personal brandingnya teman-teman tuh. Udah masuk lagi tuh materi personal branding tuh. Kayak gitu. Next. Nah, kemarin kita udah bahas ya optimalisasi penerapan biososial media, ya nggak sih? Ya, betul. Ya, kemarin kita udah bedah sedikit ya. Udah di sini Kayla kasih contoh sosial media di TTP, tapi kita nanti studi case-nya langsung ke Startuppreneur Academy. Nah, kalau flow audience itu, yang pertama itu dari kontennya dulu. Contoh, kita ketika melihat konten menarik, misalkan nih, ketemu di beranda kita konten menarik, hal yang paling kita lakukan yaitu kita kunjungin ya profilnya ataupun kepoin. Ih, ini konten menarik nih. Langsung kita kepoin profilnya. Wah, ada link di bio nih. Aku DM ataupun story highlight-nya gitu. Kalian ada Instagram kalian ada highlight story-nya nggak? Belum ya? Ada. Udah ada? Coba aku Ada. cek ya. Coba ada belum? Ini ada semua, Deng. Ada ya, Bung Eko di Startuppreneur Apple? Belum sih. Belum. Belum kayaknya tuh. Kayaknya adminnya juga siapa adminnya tuh nggak ada ya. Adminnya siapa ya adminnya? Kalian Yang belum pegang- punya highlight nih. Yang Belum pegang ada kalian. Link in bio nggak ada. Stories or Waduh. highlight belum ada. Nggak apa-apa. Nanti itulah kita fungsinya kita pelatihan ini ya. Oke, next. Nah, ketika teman-teman sudah memperbaharui ya di link di bio teman-teman, misalkan kemarin kita udah bahas secara singkat, di bio-nya itu kalian mau ngasih
tahu apa gitu. Kalian secara singkat memperkenalkan diri si Startupreneur Academy ini apa? Misalkan belajar di luar sekolah. Layanannya apa aja? Self development misal, terus IT dan lain-lain. Itu kalian petakan di sini gitu. Walaupun di sini sudah ada ya. Di sini ini apa sih ininya? Bentar. Di sini ada bentar. Di sini ada penyedia layanan kursus bidang IT dan bidang IT ya. Bidang IT doang kan. IT kan luas. Coba aku tanya, IT-nya itu di mana aja? Jadi bisa ada yang bisa jawab nggak? Coba, Oke, IT-nya itu di mana aja? kalau apa intinya ya sebenarnya apa Startupreneur Academy itu garis besarnya eh, teknologi mungkin IT-nya ya teknologi oh, apa yang baru yang baru dilaksanakan ya website ya, itu teknologi desain dan juga satunya lagi pengen di bisnis gitu marketing lah ya digital marketing gitu. Lebih ke Software. software dev-nya, Kak. Oke. Nah, kalian jelasin breakdown, misalkan software development, misal nih software development, terus fotografi, videografi, dan lain itu jadi orang tahu loh. Soalnya kan kalau misalkan aku sebagai orang awam stalking media sosial ini, IT itu kan sangat umum ya, luas sekali. IT itu bisa softwarenya, bisa hardwarenya, bisa usernya, terus bisa kalau misalkan kita breakdown lagi ada back end, ada full stack tuh banyak guys. Nah, PR teman-teman menerjemahkan hal yang luas itu yang menjadi concern teman-teman. Rasanya nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin sih, tapi mungkin belum sampai di sana. IT itu kan luas. Apakah teman-teman akan mewadahi semua pengetahuan di bagian IT itu? Atau mungkin yang Bunga bilang, kita lebih ke software dev-nya aja. Kan bisa ya, software dev. Software dev itu juga luas, bisa full stack, back end, dan lain-lain. Bisa banyak hal gitu, bisa website, dan lain-lain gitu. Itu teman-teman udah sempat kepikiran belum? Sempat Belum ya? sedikit. Oke. Nah, nanti jadi PR ya teman-teman. Jadi setiap kita meeting ini nanti bukan PR sih ya, tapi lebih ngebantu teman-teman gitu. Kayak Per yuk aja nggak apa-apa kak. apa? Per aja nggak apa-apa. Ya PR. Bukan PR tapi lebih ngebantu teman-teman sih biar nggak terlalu luas ya guys. Soalnya kalau misalkan teman-teman terlalu luas, teman-teman bingung nih. Besok ada permintaan apa? Aduh, bingung kita belum nyediain itu. Misalkan kalian buka pelatihan tentang apa ya? Tentang pemrograman khususnya di back end gitu. Sementara selama ini kalian fokusnya di selain back end apa itu namanya istilahnya itu? Back end, Front end. front end, iya. Front end dan back end itu aja udah beda. Ya nggak sih? Gitu. Ya, jadi itu jadi concern teman-teman untuk memikirkan bio-nya itu di Instagram. Sehingga pertemuan selanjutnya, terkait bio itu udah clear ya. Karena kan kita fokusnya di sosial media gitu. Jadi bio-nya itu apa? Misalkan belajar di luar sekolah, ataupun penyedia, misalkan, ini udah bagus sih, misalkan apa? Wait. Ini kalau Startupreneur Academy kan penyedia layanan kursus pada bidang IT. Titik 2 di bawahnya, misalkan back end, misalkan apa gitu, itu dispesifikan ya guys, supaya tidak mengawang-awang, ini luas sekali IT gitu ya. Karena sekarang itu artificial intelligence IT, misalkan tiba-tiba nanti orang request pematerian AI, kalian bisa nggak? Artificial intelligence, ayo gimana? Kalian bisa jawab? Sepertinya tidak. Sepertinya belum siap. Nah, kalian ngasih batasan. Batasan ini bukan
berarti inovasi kalian dibatasi, enggak, tapi fokusnya itu kita udah terpusat gitu, kita udah nggak menye-menye kemana-mana, tapi kita ya udah kita concernnya di bidang-bidang ini aja gitu ya. Atau mungkin kalian bisa riset juga ke anak SMA itu tertariknya di bidang apa sih? Misalkan kalian riset ke beberapa sekolah yang bisa kalian tarik kesimpulannya, misalkan sampelnya berapa sekolah gitu. Oh, ternyata di sekolah ABCD itu lebih banyak membutuhkan software development, misalkan website development, misalkan tentang kreativitas, bisa itu grafis, gitu-gitu. Ya, next. Oke, oke. Oke, sama aja. Nah, ini ya yang kita bilang tadi ya, adik-adikku. Nah, biososial media. Bio atau profil sosial media adalah pintu pertama. Ya, kan seperti kayak Ella bilang tadi, pintu pertama untuk memperkenalkan latar belakang seorang atau brand. Dengan mengoptimalkan bio, audiens akan lebih mudah mengenali profil brand tersebut. Nah, jadi ini catat ya, mungkin siapa yang bisa jadi notulennya, PR teman-teman, bukan PR sih, tapi lebih ke membantu teman-teman supaya ayo dong grow dari sisi sosial medianya gitu ya, supaya workshop kita ini tidak hanya sekedar teori, langsung kita praktekkan. Nah, teman-teman, PR-nya adalah ini, menentukan bio sosial medianya. Di sini nih, your name, terus your personal description. Kalau ada link website, langsung dipetakan link website ataupun Linktree. Linktree ini ketika orang butuh kalian udah bisa menghubungin link itu, gitu ya, guys. Bisa dipahami, adik-adik? Siap. Siap. Karena kita ini bukan kuliah lagi ya, karena kan kita udah menjalankan bisnis ya teman-teman. Teman-teman ini udah the real businessman, businessman lah, bisnis teman-teman bisnis gitu ya. Teman-teman bukan lagi menjalankan lomba, bukan lagi menjalankan tugas besar, tugas kuliah. Jadi benar-benar kita implementasikan gitu. Oh, setelah ini mungkin teman-teman diskusi, oh kita mau seperti apa nih biososial medianya. Ini juga perlu dirembukan bareng-bareng supaya kalian semisi gitu ya. Bisa di screenshot mungkin atau dicatat boleh? Udah? Sudah, Kak, aman. Aman. Next. Nah, oke, bentar, ini kehalang. Nah, social media profile. Nah, social media profile itu orang bakal memperhatikan kita itu dari foto. Atau di sini Kak Ella kasih contoh ITTP ya, karena studi case-nya baru saja ITTP. Nah, foto ataupun logo Startup Academy yang jelas dan menarik. Nah, teman-teman sudah punya logo? Sudah. Sudah. Kemudian deskripsi singkatnya tentang produk kalian ini udah tahu tagline-nya belum? Tagline-nya. Belum. Kalau penyediaan layanan di bidang IT itu kan lebih ke ini ya, lebih ke fungsinya ataupun goal-nya teman-teman. Tapi tagline-nya itu udah ada belum? Belum ada. Misalkan contoh nih, membantu karir kamu di bidang IT. Bantu karir kamu di bidang IT. Itu kan bisa tuh jadi tagline. Itu bisa ditulis guys kalau kalian mau tuh. Bantu karir kamu di bidang IT. Udah, itu doang. Misalkan orang, apa sih Startup Academy ini? Secara simpel, bantu karir kamu di bidang IT dan belajar di luar sekolah. Udah. Tanpa perlu menye-menye yang kalian harus bilang, Startup Academy adalah sebuah startup. Bla bla bla. Aduh, udah bosen banget. Orang bakal, apa sih kamu terlalu ini gitu. Ya nggak sih? Iya, benar. Terlalu serius. Maksud Terus apa ya? link URL. Nah, teman-teman barangkali di sini link URL ini udah bisa bertaut ke WhatsApp profile kalian. Ketika orang menghubungin kalian udah tinggal klik link langsung ke WhatsApp profile ataupun ke website gitu ya. Terus perhatikan juga cover di Instagram kalian itu menurut kalian itu udah estetik belum sih? Jangankan kita ngomong bagus, maksudnya udah rapi belum? Yang desain itu siapa guys? Kalian desain pakai Canva ya? Desain apanya, Kak? Desain IG. Pakai apa ya, Bunga? Pakai Figma. Oh, Figma. Buat desain bukan aku. Oh iya. Nih, kalau Kak Ella tanya aja deh kalian. Menurut kalian
jangan ke menarik dulu deh. Menurut kalian udah rapih belum desainnya? Belum Kak. Menarik nggak? Orang baca juga, orang lihat juga nggak apa ya, nggak tertarik, kayak nggak rapi sama Nah, masih dikit kalian postingannya. sendiri loh yang bilang loh, kalian sendiri bukan aku loh ya, kalian sendiri. Nah, first impression orang aja kerasa kayak ini kayaknya startup, bener gak sih gitu ya gak sih? Iya, Nah, at least tadi ya PR-nya itu dibenerin dulu bionya. Bionya itu kalian ngapain? Bentar. Udah cek. Terus link bionya, kemudian logonya pun udah ada nih, berarti aman logo. Kemudian link URL-nya juga bisa dilengkapi, guys. Misalkan orang ketik linknya itu udah bertaut ke WhatsApp kalian. Jadi ketika orang butuh kalian, udah tinggal WhatsApp aja gitu. Terus feed-nya dirapihkan ya. Gitu. Sekarang banyak kok template feed yang bagus gitu. Bisa dari Canva, bisa dari Figma, dan lain-lain gitu. Karena kan kita ini bukan lagi berlomba gitu ya. Bukan lagi kompetisi business plan. Tapi real life. We build business to help each other to improve their self in IT gitu ya. Jadi gimana caranya kita meyakinkan orang lain dari media sosial kita, dari wajahnya kita. Media sosial itu wajahnya kalian di Startuppreneur Academy. Jangan sampai kalian nggak pede gitu ya, ngasih Instagramnya apa sih gitu. Aduh nggak pede gitu. Bukan masalah yang desainnya, tapi lebih ke estetikanya ya. Dibuat rapi, dibuat senada dengan warna logo, terus warnanya juga nggak suka-suka yang berantakan, tiba-tiba hari ini pink, besok biru, itu kan juga diperhatikan ya guys. Because kita ini kan profesional, profesional jualan gitu loh ya. Paham ya? Siap, siap. Next. Aduh, kok bisa? Nah, fitur media sosial ini sebagai pelengkap aja. Kayak rasa teman-teman sudah pasti paham semua ya fitur-fitur di media sosial. Nah, jadi kita memanfaatkan fitur sosial media itu dengan kita mengenali fitur masing-masing. Di sini fitur apa aja yang udah teman-teman kenalin di sosial media, khususnya di Instagram? Reels. Reels, oke. Terus ada lagi nggak? Terus story. Terus Story, of course. Insect. Insight ya, bisa nge-track insight. Terus Hashtag. Fitur hashtagnya dimainin. ya, fitur hashtag, betul. Kalau buat caption, nanti kita belajar juga itu, betul. Terus ada sekarang fitur bisnis gitu ya. Bisnis itu, Iya itu lupa. nah itu kan bisa tuh fitur bisnis. Terus ada fitur jualan juga. Nah ini bisa juga nanti kita manfaatkan kalau kita udah proper nih bermain media sosial kayak gitu. Jadi fitur-fitur yang sesimpel Reels, sesimpel link ya, menyematkan link di stories kayak gitu-gitu itu kita pelajarin. Misalkan kita juga pelajari kalau di Reels itu berapa sih durasinya buat konten itu, misalkan 90 detik kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, sini fitur Instagram ya guys. Di sini ada live, reels, feed, story, promote, dan paid partnership. Yang paling sering digunakan itu adalah feed. Feed ini isinya berupa foto, poster, atau video. Ada reels, ada video singkat, formatnya 9:16. Ini biasanya bisa menjangkau orang yang tanpa follow kita, ya nggak sih? Jadi banyak sekarang orang pakai reels, karena kita bisa nge-grab orang yang nggak follow kita tapi bisa tahu kalau konten kita menarik gitu. Bisa juga acara live streaming, bisa juga story, bisa juga promote. Kalian juga udah bisa promote loh dari Instagram gitu ya. Terus ada paid partnership atau bekerja sama dengan brand ataupun orang lain gitu. Itu ya fitur Instagram. Nah, fitur YouTube ada ini, kita nggak bahas YouTube karena kita concernnya di Instagram. Facebook ada ini. Algoritma sosial media. Wah, kita sekarang belajar algoritma. Teman-teman tahu algoritma kan? Tahu ya? Jadi pola gitu loh. Polanya sosial media ini seperti apa gitu. Kesukaannya sosial media ini seperti apa. Strukturnya seperti apa gitu.
Nah, ini pengertian ya, pengertian algoritma. Mungkin teman-teman udah tahu, apalagi anak IT, adalah perangkat atau matematika yang menentukan bagaimana kelompok data berperilaku gitu. Algoritma itu sesimpel apa yang kalian searching barusan itu bakal muncul di beranda kalian. Contoh, kalian searching sepatu, pasti yang muncul iklan-iklan sepatu. Contoh, kalian searching otomotif, pasti yang muncul itu iklan-iklan otomotif ataupun beranda-beranda kalian tentang otomotif. Seperti itu. Simpelnya seperti itu kalau di algoritma. Nah, algoritma ini tujuannya untuk memberikan konten yang relevan kepada pengguna sehingga membuat mereka balik lagi. Contoh, teman-teman kan bidangnya ini kan edukasi. Misalkan teman-teman kasih tips dan trik lolos SNMPTN, itu bisa tuh. Kan target teman-teman anak SMA. Oh, ada tips dan trik menarik nih di konten Starapreneur Academy. Menarik nih gitu. Besok aku kunjungi lagi lah, barangkali ada tips and trik yang lainnya gitu. Ya enggak sih? Atau mungkin teman-teman sukanya apa? Misalkan videografi, tips and trik pengambilan video. Pasti sering teman-teman lihat kan kayak gitu. Misalkan tips dan public speaking kayak gitu. Pernah nggak kalian temuin di beranda kalian atau di FYP kalian? Pernah sering. Sering ya. Oke. Nah, di sini tips kita memahami algoritma ini adalah tadi ya, kita ada belajar pakai hashtag. Kita buat caption itu pakai hashtag yang sesuai. Pakai hashtag sesuai produk kita. Misalkan kita menyediakan pelatihan website, ya udah hashtagnya website development, bangun website, dan lain-lain. Terus kita di sini menarik keterlibatan itu, engagement itu melalui like, comment, share, DM, reaction, reply, subscribe, kayak gitu. Terus waktu dan frekuensi posting itu juga perlu kita pahami, guys. Misalkan posting itu yang paling efektif itu yang pertama itu jam-jam pagi, pas-pas sebelum ngantor, misalkan jam 8 tuh masih oke buat posting, jam makan siang dan setelah isoma ataupun malam-malam. Biasanya itu paling banyak orang menggunakan media sosial gitu ya. Nah, kita ini kemarin ada pertanyaan gimana sih cara membuat konten gitu ya. Bung Eko kemarin ya nanya ya, atau siapa ya? Nah, di sini kita belajar tentang tren dan inspirasi konten. Nah, bisa datang dari mana aja, tapi pasti kita akan tahu dari Reels yang kita nonton, dari YouTube yang kita simak, patternnya akan kelihatan gitu ya. Inspirasi konten itu, guys, itu bisa datang dari mana aja. Bisa dari pemikiran kalian, bisa dari orang lain. Kalian tahu kan konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, misalkan kalian nonton konten My Skill, ya udah kalian amati, tiru dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan kalian kayak gitu. Jadi kalau konten itu bisa banyak dari mana aja sumber inspirasinya gitu. Bisa dari YouTube, bisa dari kita belajar ini kan bisa jadi konten kalian juga gitu. Terus pola viral konten, gimana sih caranya membuat konten itu menjadi viral gitu ya. Nah, umumnya banyak orang-orang yang itu takut ketinggalan. FOMO. Pernah dengar FOMO gak, guys? Fear of missing out. Banyak orang yang ikut-ikutan gitu loh. Misalkan lagi ngetren lato-lato. Kemarin kalian main lato-lato nggak? Main. Nah, itu kan biasanya takut ketinggalan tuh. FOMO, orang main lato-lato nih. Aku juga lah. Gitu. Jadi, gimana cara buat viral? Ya udah, kita manfaatkan kefomoan orang lain itu, misalkan contoh tren lato-lato, wah semua tuh jualan lato-lato, buat konten lato-lato kayak gitu. Terus caranya lagi itu membuat social media publishing dan scheduling. Jadi kita udah punya schedule buat posting kontennya. Makanya kalau kalian perhatikan sosial media yang udah gede itu, jadwal postingnya tuh udah pasti ada. Misalkan jadwal postingnya itu sehari sekali di jam-jam tertentu gitu. Jadi mereka udah terplanning, guys. Mereka nggak bingung lagi besok konten apa ya gitu. Enggak, karena mereka udah punya tabungan konten sendiri gitu. Nah, kita memahami frekuensi posting. Baiknya kita posting berapa hari sekali sih? Berapa konten gitu.
Nah, frekuensi post di sini kita fokusnya ke Instagram ya, karena kita kan fokus Instagram. 1 kali maksimal 2 kali. Nih, kita postingnya itu 1 kali aja cukup gitu ya. Ataupun maksimal 2 kali deh paling banyak. Dengan jeda 5 sampai 6 jam. Misalkan teman-teman pagi-pagi nge-share poster terkait pembelajaran terkait pembuatan website gitu. Terus mau posting lagi nih nanti sore gitu bisa gitu. Nggak usah banyak-banyak. Sehari sekali aja gitu. Itu untuk frekuensi post. Nah, menentukan tipe konten. Nah, tipe konten ini apa sih gitu? Kalau teman-teman sendiri mungkin belum paham ya. Nanti konten kita mau isi apa, Kak, gitu. Kita mau buat jenis konten seperti apa gitu. Harus bagaimana kontennya yang relate dengan Startuppreneur Academy gitu. Oke, next. Nah, di sini adalah konten pillar ya, guys. Konten pillar itu adalah jenis-jenis konten. Nah, kalau dalam bahasa marketingnya itu ada anchor, complementary, ataupun snackable. Nah, anchor ini yaitu konten yang berhubungan dengan produk ataupun keunggulan kalian. Kalian buatlah konten-konten keunggulan kalian. Misalkan keunggulan kalian murah, misal. Terus keunggulan kalian itu nanti dapat potongan, misal. Itu ya intinya kalian posting lah konten-konten yang keunggulan-keunggulan kalian aja dibanding yang lain-lain. Misalkan belajar tanpa ribet, belajar di mana aja, itu kan keunggulan kalian ya. Terus complementary, konten pelengkap yang dapat berasal dari pihak ketiga ataupun mendapatkan trust stability. Contoh complementary ini ketika orang-orang udah belajar di Startuppreneur Academy, orang kan bakal kasih testimoni ya nggak sih? Nah, ambillah testimoni ataupun cuplikan omongan orang lain terhadap Startuppreneur Academy, kalian post. Misalkan kalian nanti udah berhasil nih mendidik berapa banyak siswa, kalian mintalah testimoninya. Terus di-post di Instagram, itu jadi konten juga gitu. Jadi konten pelengkap gitu ya. Kemudian snackable ataupun konten ringan yang disesuaikan dengan interest atau audiens. Misalkan konten ringan itu seperti tips dan trik merawat laptop. Itu kan relate ya dengan anak SMA. Anak SMA kan punya laptop. Gimana sih tips dan triknya? Memang tips ini nggak berkaitan dengan Startuppreneur Academy, tapi ini menarik bagi audiens kalian. Contoh misalkan tips dan trik menggunakan tools di Canva gitu ya. Ini kan sebenarnya nggak ada kaitannya ya dengan kalian. Tapi kan itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu bisa jadi konten kalian juga. Nah, di sini udah bahas tentang editorial plan. Mungkin di pertemuan selanjutnya bakal kita bahas tentang editorial plan. Karena di pertemuan pertama ini, kita fixkan dulu marketnya, audiens seperti apa, segmen pasarnya seperti apa, diferensiasinya seperti apa, terus membenahi Instagramnya, terus kemudian role-role dari kalian dalam apa namanya, dalam memerankan peran sebagai orang yang memanage sosial media ini, kayak gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Gimana guys, ada pertanyaan? Oke, menarik. Ini menanggapi aja sih. Apa kan selama berapa ya? Kita mulai memasarkan produk itu kan apa? Sejak bulan apa ya? Bulan November apa Desember? Desember lah, Desember Januari kita coba pasarkan. Dan ternyata ketika pasarnya online, itu kebanyakan para mahasiswa mahasiswa baru yang kebetulan dia emang kuliah di IT ya, teknik informatika. Kalau kemarin latihannya website. Kalau yang pelatihannya di desain grafis itu misal dari aku amati ya dia emang join karena apa gitu. Karena saya jadi
apa organisasi jadi apa bagian yang ngurusin desain grafis itu sih ya sekali sekilas. Kalau pasarnya offline kita nargetin ya itu offline kita lebih apa di area Tegal sih. Kalau online kita nasional gitu, nasional bahkan internasional juga. Itu sih. Oke. Oke, menarik. Berarti Ini siapa lagi yuk bertanya atau menanggapi tadi? nanti kita langsung tentukan ya role dalam, kan kita belajar branding ya. Jadi nanti kita branding ini kan teman-teman salah satu mediumnya itu kan WhatsApp-nya ada gak? Belum ya? WhatsApp bisnis gitu untuk Startup Planner Academy sepertinya belum atau udah? Oh ya belum. Ini Belum, oke. apa kemarin baru kita apa nentuin Google Map ya yang bikin Mas Rama. Jadi ketika apa cari di Google Startup Planner Academy Tegal itu udah muncul. Oh, udah Kayak- muncul ya. CEO ya, Tapi- itu gue kejar CEO. Tapi itu apa tempatnya di mana nyasarnya paling ngendi gue. Tapi tulisannya perusahaan bioteknologi. Oh iya 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 iya. Oke. Mau iya sih mau di itu, cuman ini banyak yang ditanyain kayak spesifik nomor telepon CEO, terus apalagi ya lokasi memang harus resmi, banyak banget. Iya, betul. Itu kan kalian udah misalkan mulai dicari tahu ya kredibilitasnya ini siapa gitu. Apalagi kalian nanti menjajaki kerjasama dengan dinas, mungkin dengan siapa itu kan kita butuh apa namanya kredibilitas. At least ketika orang mencari tahu kalian, contohnya melalui sosial media, orang udah yakin gitu ya. Oh ini memang penyedia penyedia pembelajaran bla 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 bla. Nah, maka dari itu kita menatanya itu sembari kalian nge-build bisnis kalian, kita juga membangun kepercayaan orang dari sosial media gitu. Karena menurut riset, orang bakal ngelihat kita itu, ngepoin kita itu dari sosial media gitu. Jarang banget orang minta CV, jarang banget. Mana ada orang, aku pengen tahu KL, aku belum dapat CV-nya, mana ada orang gitu. Pasti orang oh kepoin di Instagramnya, oh anaknya aktif bla 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 gitu. Sama halnya Startup Planner Academy, orang mana mungkin nyari tahu portofolio kalian. Yang paling mereka cari adalah kepoin medsos kalian, ya enggak? Betul. Ini sama aja ketika orang nyari apa jodoh mungkin Mas Rama. Iya benar. Nah, jadi tugas teman-teman Aku bisa bercanda. jadi sebagai apa ya? Karena kita kan ini bisnis ya, guys. Jadi bukan lagi lomba, bukan lagi tugas, jadi kita agak serius dan memang harus serius gitu ya, supaya materi kita itu enggak hanya sekedar materi. Nah, tugas yang pertama itu ditentukan ya bionya di Instagram. Nah, kalau nanti kesulitan kita bisa diskusi atau bisa chat di grup. Kita kesulitan nih untuk menerjemahkan ataupun supaya lebih menarik gitu kalimatnya ataupun istilahnya itu copywriting-nya gitu. Supaya lebih menarik. Itu ditentukan bionya ya, bio di Instagramnya itu supaya kalian kan bilang IT itu sangat luas, sangat general. Kalian lebih spesifikkan lagi. Ataupun kalian mau nambah layanan dan lain-lain juga bisa. Ataupun kalian mau menambahkan visi yang lain juga bisa. Contohnya itu kayak Bunga bilang, kita juga pengen membantu karirnya orang gitu. Itu kan sesimpel kalian mempertemukan audiens dengan company ya nggak sih? Jadi kalian yang menjembatani. Harapannya kan seperti itu ya. Jadi contohnya bisa membantu karir kamu di bidang IT. Contoh. Nanti yang kedua, belajar di luar sekolah. Yang ketiga, penyedia layanan bla bla bla. Terus disebutin layanannya apa aja. Itu ya. Terus kemudian dikasih link ataupun Linktree. Linktree itu nanti bisa menyasar ke WhatsApp teman-teman, CP-nya teman-teman. Itu perlu diperhatikan. Terus highlight-nya juga udah dibuat gitu ya. Itu PR-nya. Nah, kemudian teman-teman yang perlu kita ketahui dalam membuat sebuah branding di media sosial, kita kan perlu merawat sosial media itu sendiri, ya nggak sih?
At least ada adminnya, admin yang posting konten, ada yang bantu ngedesain, ada yang mikirin materi, gitu ya. Terus ada yang mikirin bisnisnya. Itu sebenarnya ketika dalam company yang besar itu udah ada sendiri tuh yang mikirin. Bukan lagi CIO-nya yang mikirin sosial media ataupun branding, bukan lagi tim apa namanya COO-nya yang mikirin sosial media, bukan lagi software apa namanya software development-nya yang mikirin, itu udah ada sebenarnya. Tapi kan kita tahu ya, startup itu kan serabutan istilahnya. Semua bisa kita grab. Yang penting gimana caranya startup ini bisa jalan, ya nggak? Betul, betul. Ya betul. Nah, setuju. teman-teman mungkin first thing first yang perlu teman-teman lakukan ya adalah kita benahin sosial medianya gitu. Ya, anggap aja Kak Ella ini sebagai kakak kalian, konsultan kalian di sosial media itu. Apa sih yang harus kita benahin Kak gitu. Setelah kita mendapatkan teorinya, kalian sudah mendapatkan insight-nya yang tadi. Seberapa powerfulnya media sosial, seberapa pentingnya media sosial, bagaimana harus membenahinya. Nah, yang pertama itu, silakan nanti teman-teman pilih nih, siapa yang desainernya. Desainernya sesimpel branding ataupun merapihkan desain feed kalian. Contoh kalau dalam Ormawa itu, siapa nih yang jadi anak, kalau di divisi Ormawa apa sih? Pubedok ya, publikasi dokumentasi. Siapa nih anak pubedoknya gitu ya? Itu bisa. Siapa nih yang jadi adminnya? Yang admin ngebales orang kalau nge-DM gitu. Coba sebulan kita lakukan secara rutin, kita lihat nanti perubahannya. Kita lihat dari perubahan tampilan, kita lihat dari perubahan engagement, apakah itu berubah? Pasti berubah sih. Dan apakah kepercayaan orang semakin meningkat? Pasti meningkat. Kalau kita ngelihat Instagram yang proper, kita bakal lebih pede juga gitu. Jangan sampai orang kepoin Instagram kalian, kalian yang minder, aduh pede lagi dikepoin gitu. Jadi yang pertama itu tadi role dalam pengelolaan sosial media. Contohnya yang bantu desain siapa, terus yang jadi adminnya, admin itu dalam artian kata siapa yang bakal ngebalesin nih kalau ada yang ngechat gitu. Yang ketiga, siapa yang bakal mikirin kontennya? Kontennya mau dibuat seperti apa, Kak Ella gitu. Kontennya akan kita bahas di minggu kedua ketika itu udah clear semua ya. Terus yang keempat itu yang mikirin ide-ide kita mau create apa nih gitu ya. Kalian kan punya value bisnis yang menyediakan jasa-jasa pelatihan. Nah, dari jasa-jasa itu ya udah kalian buat konten. Konten apa nih yang lagi menarik, konten apa nih yang viral gitu. Karena mengerjakan ataupun mengurus medsos itu tidak semudah yang dibayangkan juga, tapi tidak sesulit yang dipikirkan juga gitu. Seperti itu guys. Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Paham. Nah, ya gimana Bung? Mau nanya dong Kak. Sebenarnya tuh di Startuppreneur kan sempat kepikiran mau bikin LinkedIn sama TikTok kan. Tapi tuh kayak kita tuh masih bingung, Instagram aja followersnya susah nih nyarinya. Balik lagi masalah kita masih belum paham bikin konten apa sih yang kira-kira menarik gitu. Jadi kita masih stuck di pertama tuh apa ya? Kita fokus di Instagram dulu nih. Kita build konten-kontennya yang menarik. Nah, itu yang menjadi masalah kita. Terus mau nanya lagi juga ini sebenarnya kita tuh fokusnya ke software development ya. Condong ke situ karena pelatihan-pelatihan yang udah dikasih dari kita tuh kayak ya desain website itu. Terus menurut kakak tuh kalau dari Kak Eko kan bilangnya mau ada self development kayak pengembangan dirinya gitu. Iya. Pelatihan pengembangan diri kayak semacam Itu contoh aja. self-care gitu. Kemarin tuh kalau nggak salah kayak aku juga bilang mau ada itu, kalau kata kakak tuh mending kita fokus ke software-nya aja dulu atau kita kasih selingan juga self development. Jadi mereka juga bisa kayak nggak harus ke IT terus gitu. Mereka bisa ikutin webinar dari kita tentang self development. Kalau kata kakak mending kita fokus ke
IT, software, atau gabungan sama self development? Hmm, Oke, aku jawab ya. Yang pertama kan ada beberapa pertanyaan dari Bunga ya. Yang pertama kan kebingungan ya. Kebingungan antara mau buat konten apa. Nah, jawabannya yaitu, ya itulah kita ini workshop gitu ya. Nanti Kak sebagai konsultannya teman-teman silahkan kita bertanya aja sebebasnya mau buat konten apa gitu. Tadi kan kita udah bahas gitu ya. Terus yang kedua itu kita fokusnya kemana nih? Mungkin sekarang kita fokusnya ke Instagram dulu, ke Instagram sambil kita apa namanya trial and error di Instagram supaya apa ya bentar, supaya apa namanya kita fokus gitu. Jadi kita fokusnya ke Instagram dulu ya. Ya itu udah kita eh, sepakatin. Yang kemudian itu nanti menentukan timnya siapa aja nih yang bakal merawat Instagram ini. Terus pertanyaan ketiga nih agak sulit sebenarnya ya. Sebenarnya ini kembali ke diri teman-teman. Teman-teman dalam menjalankan bisnis ini, teman-teman pengen fokusnya kemana? Karena sosial media ini hanya sebagai wajah teman-teman, hanya sebagai branding teman-teman. Tapi kan core bisnisnya, bisnis utamanya itu kan ada di teman-teman ya. Teman-teman pengennya fokusnya di mana nih? Apakah kita pengen apa namanya menyediakan jasa edukasi di umum itu kan banyak, bisa self development, bisa IT, bisa keuangan dan lain-lain gitu. Nah, kalau dari teman-teman yang benar-benar realistis teman-teman jalankan apa? Apakah hanya di bidang IT-nya saja atau di bidang skill aja? Atau teman-teman kita nggak mau membatasi nih, kalau IT kan udah kebentuk di IT. Nah, kalau misalkan skill development gitu, membantu mengembangkan skill kamu gitu, itu kan bisa aja digital marketing, bisa grafis, bisa foto, bisa video. Foto itu kan bukan IT ya, itu kan kreativitas. Video juga kreativitas. Jadi skillnya itu banyak gitu. Jadi kalian nggak hanya membatasin hal itu gitu. Dan IT-nya pun bisa kena juga gitu. Nah, itu kembali lagi ke core bisnisnya teman-teman, Bung. Nah, kalian lebih better menjalankan bisnis yang mana nih gitu. Karena di Instagram ini hanya sebagai membantu bisnisnya, mengkomunikasikan bisnis kalian ke masyarakat umum gitu. Kita mau fokusnya kemana itu berada di keputusan teman-teman sekalian gitu. Supaya apa? Supaya bisnisnya lebih terfokus lagi, lebih terpusat lagi gitu. Nah, nggak apa-apa, tanya aja, aku senang malah gitu. Itu kan kita jadi kayak lagi konseling ya, konseling terkait bisnisnya ini gitu. Kalau kalau teman-teman masih bingung, nah itulah teman-teman fungsinya. Kita yuk diskusi lagi, berembuk lagi, kita maunya mau dibawa kemana bisnis kita ini gitu ya. Karena ini kan bukan bisnis bisnisan ya, bukan bisa dibilang apa, bukan tugas. Kalau tugas kan ya udah, kalau nggak berhasil ya paling nggak dapat nilai. Nah, tapi kalau kalian kan bisnis ya, udah ada mitranya nanti bla 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 kayak gitu. Nah, itu balik lagi ke adik-adik sekalian. Adik-adik maunya mau seperti apa gitu. Kalau pengen lebih ke general, kalian bisa menjadi role modelnya MySkill. Kenapa aku bilang MySkill? Karena MySkill tuh udah bagus menurutku, tapi kalian terapin di Tegal dengan market anak SMA gitu ya. Atau seperti ruang guru gitu. Kita bisa saja meng-ATM ide. Ide itu nggak apa diduplikat. Yang penting kita punya diferensiasi. Pembedanya apa gitu. Ya udah, pembedanya kalian targetnya di Tegal untuk SMA anak Tegal gitu. Mungkin anak-anak Tegal nggak tahu MySkill. Taunya mungkin Apreneur Academy karena dia taunya produk-produk lokal di daerah dia gitu, guys. Bisa tuh diamati, oh di MySkill apa aja sih, semua skill-skill ada di MySkill. Mau kamu mau di Excel, Excel kan IT juga ya, mau di product management, mau di startup, mau di English pun ada di sana. Harapannya kan Startup Academy ini kan luas ya, sehingga memfasilitasi banyak beragam skill kayak gitu. Nah, coba teman-teman saling diskusi nih, kira-kira mau kita bawa kemana gitu ya. Gak apa-apa, aku seneng banget loh diskusi kayak gini. Coba. Oke ya, ya. Ini juga apa, jadi apa ya, sebuah eh, kalau di bisnis model Canva-nya sih emang kita lebih ke apa ya, pas awal kita lombakan ya di Wirausaha Pemuda itu fokus kita skill IT dan juga self improvement gitu. Oh, self improvement tuh. Ada self improvement.
Iya, Ya, ya selingan buat selingan sih. oh, Itu selingan. pas awal gitu, pas bisnis model Canva. Tapi pas kita implementasikan kalau tes marketnya tuh kita ngadain pelatihan ya, pelatihan offline. Pas itu pelatihan desain UI UX bareng Bunga, sama pelatihan website ya, website sederhana bareng Bung Hazam ini di salah satu SMA di Kabupaten Tegal, SMA 1. Itu tes marketnya. Oh ternyata banyak nih yang minat. Akhirnya pas bulan Desember kita nyoba nih pelatihan online, tapi langsung kita berbayar. Coba kita tes trial and error lah ya. Kita pas website itu banyak, itu sekitar 16 kalau nggak salah, 16 orang. Akhirnya tapi belum ada self improvementnya, ini belum masuk. Latihan kedua desain grafis. Desain grafis itu 17, hampir 17 atau 18-an itu kemarin latihan gitu. Nah, kalau dari aku, bayanganku sih karena di startup itu kan ada 3 komponen utama ya, hacker, hustler, hipster gitu. Kalau hacker kan teknologi nih kan, teknologi dia kalau di hacker ini ada suhu-suhunya. Ini kalau Bung Azam ini kan jago di front end apa back end, spesialis front end gitu. Ada Diana back end gitu kan. Dia sama satu lagi ada anak yang jago di plot apa KI ya kemarin ya, itu ya udah fokus. Nah kalau bisa setiap anak yang di sini itu punya fokus masing-masing gitu. Berarti bisa jadi mentornya masing-masing gitu. Kayak kalau di bagian hipster itu ada Bunga sama Rama gitu. Kalau Bunga kan emang spesialis di desain UI UX itu. Nah, ya udah fokus nanti ke bikin pelatihan. Kalau desain UI UX ya ada Bunga gitu ya. Kalau di Hustler kemarin ada yang jago keuangan juga, kebetulan akuntansi itu, ada juga yang jago di manajemen. Ya udah buat pelatihan kayak buat bisnis model Canva atau pelatihan digital marketing kayak gitu sih, lebih ke arah. Berarti manajemen bisnis, desain dan IT itu yang baru kepikiran sih. Kalau self improvementnya belum jalan sih ini. Nah ini yang kalau dari teman-teman gimana, Bunga Azam atau Mas Rama nih, melihat yang kita udah jalani dan apa yang belum itu. Izin masuk. Iya benar. Kita kemarin ada target. Salah satu pembeda kita itu nanti kita ada self improvement buat selingan, bisa buat selingan. Kalau bahasa selingannya selingan, karena melihat tren tren kayak anak-anak muda misalkan banyak menunda, terus banyak serba-serba healing kayak gitu. Itu kita melihat di arah situ. Itu sih Kak. Oke guys, oke. Jadi agak ini ya, agak panjang nih diskusi kita ya, karena kan kita sama-sama sama-sama masih meraba ya, teman-teman juga istilahnya masih masih mencari formula gitu. Tapi apapun itu guys, kalau misalkan dari kayak Bung Eko tadi jelaskan, ada digital marketing, ada manajemen, berarti kan itu nggak hanya di IT gitu ya. Ya udah, berarti kan fokusnya di skill. Di skillnya itu skill development gitu ya, skill development. Skill development itu kan bisa ke hard skill, bisa ke soft skill. Nah, kalian ini
Kan kalau misalkan hard skill kan lebih ke skill-skill yang ini ya, misalkan ngoding, desain. Kalau soft skill kan public speaking dan lain-lain. Nah, apakah kalian akan menyasar ke sana gitu? Ataupun kalian tagline bantu hard skill dan soft skill kamu gitu. Hard skill-nya itu apa? Orang gak bakal nanya lagi itu. Ya kan, intinya kan itu kan, hard skill dan soft skill. Ya nggak sih? Coba koreksi kalau aku salah. Ya nggak sih? Hard skill itu bisa IT, bisa manajemen, bisa desain, bisa coding. Soft skill-nya apa, Kak Ella? Bisa public speaking, bisa time management, bisa leadership, pelatihan leadership. Itu kan bakal ada potensi-potensi. Misalkan kalian juga pengen ngadain pelatihan leadership nih, terus kemudian teman-teman mungkin menggandeng Kak Ella nih, misalkan ke Tegal kemana, itu bisa aja kita lakuin nanti gitu. Ya enggak? Iya, iya, iya. Nice, nice. Ya, betul, betul. Nah, jadi kan bunyinya itu hard skill dan soft skill ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kasih tagline-nya misalkan ataupun fokus apa namanya, fokus tagline-nya ataupun brandingnya itu developing your hard skill dan soft skill with Startup Planner Academy. Udah, sesimpel itu aja. Misalkan orang tanya, Startup Planner Academy apa sih? Developing your soft skill dan hard skill. Udah gitu aja. Bantu soft skill dan hard skill kamu gitu. Emang itu apa? Emang kamu butuhnya apa? Oh, aku butuh pelatihan kepemimpinan. Bisa kita support. Oh, aku butuh grafis. Bisa kita support. Aku butuh IT. Bisa kita support. Jadi, ketika teman-teman tidak menyebutkan fokusnya di IT, bisa semua kita wadahi. Bisa hard skill, soft skill, ya berdasarkan pematerian, berdasarkan teori hard skill dan soft skill kan teman-teman pasti udah tahu kan. Kayak gitu teman-teman. Karena kan kita targetnya anak SMA. Anak SMA itu pasti banyak butuh soft skill. Jarang loh pelatihan-pelatihan yang nyediain apa namanya soft skill, karena kebanyakan platform lain itu audiensnya umum ke semua orang. Kalau umum itu kalau udah anak kuliahan itu jarang banget tertarik dengan soft skill, karena di kuliahan mereka udah dapat. Tapi kalau untuk anak SMA itu hal yang menarik. Contoh public speaking, wah mereka senang banget. Leadership mereka senang banget. Time management mereka senang banget tuh, Bung. Jadi ini mungkin masukan ya atas kebingungan teman-teman. Apalagi kan market kalian anak SMA di Kota Tegal sudah spesifik sekali dan sudah jelas. Nah, bisa tuh kalian buat developing hard skill dan soft skill. Jadi tidak hanya melulu IT, karena nggak semua orang suka IT, ya nggak? Contoh aku nih, aku anak SI tapi malah nyeburnya ke marketing dan branding. Karena aku nggak suka IT gitu, guys. Nah, dengan kalian mewadahi hard skill dan soft skill anak SMA ini, kalian bisa luas, kalian bisa nggak hanya stuck di IT saja gitu. Karena IT itu untuk konsumsi anak SMA itu terlalu berat juga. Mereka nggak bakal butuh yang namanya full stack back end, nggak bakal butuh kecuali mereka anak SMK. Tapi mereka pasti butuh pembelajaran-pembelajaran dasar seperti desain, sesimpel desain, atau foto, atau video, ataupun persiapan masuk PTN, itu bakal lebih relate dan realistis yang bisa kita jalanin. Gimana, kira-kira sepakat nggak? Atau mungkin ada masukan, atau mungkin nggak bisa, kayak kita udah IT aja nih, kita memang fokusnya IT gitu. Ya monggo, feel free ya, karena kan kita sikapnya sifatnya apa namanya, diskusi dua arah gitu ya. Gimana guys? Oke, oke. Menarik, menarik. Ya sih, memang jadi tercerahkan itu kan tadi beberapa gambaran-gambaran. Oh ya, ini masuk sini, sini, sini gitu ya. Iya. Karena kan kalian marketnya udah sangat spesifik dan jelas gitu. Udah ada kotanya sendiri. Bung Eko juga sudah punya banyak channel di Tegal. Bisa juga nanti memasuki sekolah-sekolah di Tegal melalui dinas-dinas gitu. Tapi kalau kita mau batasin langsung di IT, guru-guru pun
belum tentu paham tentang IT, guys, gitu. Mereka nggak bakal tahu tentang apa namanya UI UX, kecuali market kalian anak kuliah dan jurusannya dan sekolahnya IT kayak Amikom, IT Telkom Purwokerto, mungkin orang bakal lebih relate. Nah, tapi ini anak SMA, mungkin nggak bakal relate dengan IT-IT-an gitu. Makanya itu kita kasih pelatihan yang lebih spesifik, yang lebih apa namanya kita embel-embel hard skill. Hard skill itu ya sesuai kebutuhan mereka nanti apa gitu. Itu saran aja sih guys. Barangkali sarannya itu bisa apa namanya bisa apa namanya dipertimbangkan ataupun ya bebas teman-teman boleh. Siap, siap. Iya, Mungkin iya. seperti itu dari Kak Ella, Bung Eko. Jadi nanti Oke, tugasnya siap. silahkan nanti diperbaikin bionya ataupun core bisnisnya ataupun kita kayak open diskusi ya di grup atau mungkin ada diskusi kayaknya kita core bisnisnya ada sedikit improvement berdasarkan hasil diskusi tadi itu boleh banget ya. Yang penting kan Rabu depan itu Instagramnya mulai dari bionya, dari feednya ataupun dari role-role-nya itu udah kelihatan. Nah, nanti Kayla juga besok mungkin ya kalian udah malam, besok Kayla kirim summary ataupun kesimpulan dari diskusi ini sehingga teman-teman nanti bisa nguploading, oh aku di bagian ini, aku di bagian ini, oh tagline buat bisnis kita ini, kayak gitu ya. Oke, siap, siap. Oke. Oke, oke, thank you banget nih buat Kak Ella udah menemani kita selama kurang lebih hampir mau 2 jam ini. Wah, ini 2 jam ini 2 SKS. Wih. Iya, iya. Gak apa-apa, aku seneng sama anak muda yang berapi-api, guys. Makanya aku pengennya interaktif gitu. Jadi kita nggak cuma satu arah aja gitu. Oke, siap, siap. Oke, karena udah apa kayak opening obat itu. Siap, udah jam 9:30 Kayak juga. voting, kayak voting gak ada obat. Saya tutup dulu recordnya, stop record.